Lurah Warakas yang akan membawa masalah lelang jabatan itu akan dituntut ke MK dan Silakan sudah membawa aja. Yusril itu gimana Nah, Bapak? apa? Bagus dong Mbak Yusril. Terus gimana tuh Pak? Akankah Pemda akan melakukan penuntutan kembali Pak ke Mulyadi? Itu dasar hukumnya apa? Kita kan tuntut dia kalau dia nyolong aset Pemda aja nanti. Pak, terus Pak komentar Pak mengenai dia katanya punya tusuk juga di Marunda 3 biji itu gimana? Nanti kita lihat aja. Oke, terima kasih Pak. Pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan. Ya nanti mungkin Pak Yusril akan menjelaskan semua. Terima kasih Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, untuk izin hari ini kita mencoba membahas, merealisasikan bagaimana mempercepat pelebaran atau mengoptimalkan trase yang ada di Jalan Mas Mansur, mulai dari Karet sampai ke Sudirman. Jadi kalau bisa lanjut ke masalah jalan tembus Sudirman, Mas Mansur yang ke Gembong dan di Abdul Jalil. Nah ini terdeteksi Pak. Ini arah mungkin arahan rapat kita ini barangkali di sepanjang jalan ini itu sudah terbagi dalam blok-blok SIPT. Ya. Mungkin nanti Pak mungkin deteksi dari teman-teman dari tata ruang atau dari biro, apakah itu benar adanya. Ada 3 hal, itu ada lahan kosong yang sudah bebas dan itu sudah ada kewajiban pengembang. Ya, ini bagaimana nanti Pak mohon arahan dalam kerangka mempercepat pelebaran ini. Kaitannya nanti dengan seandainya jalan layang Nontol itu beroperasi, itu akan menjadi beban berat di Mas Mansur itu. Yang kedua, lahannya belum bebas tapi kewajiban pengembang yang masih ada yang sedang diajukan di SPPT-nya. Ada juga yang ketiga adalah lahan yang belum bebas tapi di luar SPPT Pak. Apakah itu nanti kewajiban BD atau bagian dari kepedulian atau bentuk tanggung jawab dari para stakeholder di sana nanti Pak. Baik Pak, ini saya lihat kondisi yang di Mas Mansur. Nah di Mas Mansur ini ada mulai dari Karet sampai ke Sudirman itu sekitar 7 blok, ya, 7 blok peruntukan yang terdeteksi sementara oleh kami. Mungkin nanti bisa didetailkan oleh bagian tata ruang. Yang blok 1 itu SBD atas nama PT Kriya Seria Desa Mekar. Ini mohon nanti ini apa penjelasan dari Pak Dika, barangkali di sana sedang ada kegiatan. Ya, gitu. Yang kedua itu PT Swadharma Utama. Di blok ini terdapat satu bangunan atau lahan telkom, ada masjid di sana, ya, ada masjid. Ya, balik lagi. Dan ada lahan yang belum kosong, dia kosong, ya, atas nama PT Swadharma Utama. Ini sudah tersedia lahan, tapi masih belum lahan kosong. Maka kita lihat di sana ada 2 pagar, satu pagar di pinggir jalan, ada satu lagi pagar dari di daerah dalam. Yang ketiga, blok 3 itu ada yang sudah bebas. Ini di depannya itu ada London School. Ini sudah bebas, sudah tersedia lahannya. Nah yang 3 ini masih belum. Ini atas nama PT Surya Dimas Sakti, Kompleks Podomoro 3. Yang blok 4 ini depan apartemen Oasis sudah tersedia lahannya, sudah siap kita bangun. Itu masih diamankan dalam bentuk semacam jalur hijau atau trotoar. Ya. Nomor 5
meter dan terasanya kita butuh 11, jadi sekitar 176 meter persegi. Nah ini mau nanti penjelasan dari Biro Tata Ruang atau Tata Ruang, apakah ini bagian dari SPPT Sahid atau bagian dari SPPT dari penumpang-penumpang sini. Yang keenam adalah Sahid, sudah ideal, dan 7 ini terkesan sempit karena di sana sudah ada berdiri monorail jalan layang nontol. Ya. Nanti tanahnya sudah ada yang tersedia, bahkan mungkin masih bisa kita lebarkan di sekitaran Meridian. Dan satu ini ada bangunannya nggak selesai yang rangka baja itu. Yang kita belum tahu tuh Pak Jogi siapa ya. Barangkali itu Pak, kalau dilihat dari detailnya seperti itu. Kalau silakan detailnya. Ini yang nomor 1, ini yang mungkin Pak Didar tolong Pak. Nomor 1 ini punyanya ini Pak, mungkin ini Pak, silakan Pak Didar menjelaskan ini Pak. Ini Pak ada ini Pak dari Samarinda Pak. Bisa kita mulai mengambil atau di SPPT-nya barangkali kewajiban Bapak membangun jalan ini. Tidak Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Kriya Ceria Nusantara, pertama-tama kami mohon maaf pada Bapak Wagub karena pimpinan kami berhalangan hadir pada rapat ini, sehingga kami ditunjuk untuk hadir dalam rapat ini. Perlu kami ketahui. Ini masih punya Pak Osdod kan? Ya Pak. Pak Osdod Iman kan? Ya masih. Saya kenal. Iya. Gereja Ceria Nusantara ini sesungguhnya sudah mendapatkan SPPT Pak ya. Tentunya mungkin sudah tercatat mungkin di sini. Luas lahannya sebetulnya 12.373. Kemudian rencananya tadinya itu kita akan bangun kantor. Namun terakhir sehingga kita memutuskan untuk membangun wisma susun Pak, apartemen. Sehingga saat ini SPPT kami mungkin ada penyempurnaan nanti dari karya kantor menjadi WSM. Perubahan peruntukan. Saat ini dalam proses di Dinas Tata Ruang dan sudah berjalan Pak ya. Kemudian kewajiban kami sekarang untuk membuat suatu surat pernyataan yang ada di dalam SPPT itu, kemudian memerlukan rekomendasi dari pertanahan. Perlu kita ketahui bahwasanya tanah kami ini memang sudah bersertifikat, jadi lahan itu sudah dikuasai sepenuhnya. Untuk mengenai lahan ini sebetulnya sudah kita memulai ya loading test Pak ya. Nah, kita sudah mendapatkan izin dari Dinas BPWD. Selanjutnya mungkin kita akan kelanjutannya untuk fondasi Pak. Ini dalam proses perizinannya juga selesai. Kemudian ini untuk block plan mungkin terhambat sedikit karena adanya perubahan penyempurnaan tadi yang saya katakan itu. Dari kantor menjadi apartemen wisma susun. Pada dasarnya kewajiban kami terkena rencana jalan itu mungkin di dalam blok plan itu jelas sekali dan kita sudah ukur semuanya Pak ya, sudah jelas. Mungkin ada keterpaduan nanti pada saat proses untuk jalan ini, tentunya kita akan realisasikan. Tentu ini kita akan realisasikan yang terkena jalan ini. Jadi akan bersama. Saya mohon maaf Pak, waktunya mepet saya Pak. Ya. Saya cuma mau kasih tahu Bapak satu cara Pak. Sekarang kalau Pak Gubernur membahas di TPUT, kalau Bapak ngajuin apartemen segala macam,
pasti sekarang pola DKI berbeda. Kalau dulu kan boleh komitmen, boleh pernyataan untuk melebarkan jalan, membuat jalan kewajiban, tapi ini sambil jalan. Kalau sekarang Pak Gubernur jangan kasih. Jadi kalau Bapak mau tunggu proses itu, lebih baik Bapak bereskan di jalan, lebarkan sesuai kewajiban Bapak, nggak begitu ajukan, kita bahas di TPUT, biar gambar aslinya sudah ada, langsung Gubernur setuju. Karena saya dalam rapat berapa kali dengan beliau, ada 2 yang mohon apartemen itu ditolak. Kenapa? Karena jalannya tidak memungkinkan. 6 meter saja, waktu itu cuma gambarnya ada masalah kan. Terus kita tanya, itu solusinya apa Pak? Orang sudah punya tanah, sudah punya gambar, mau bangun, tapi jalannya ada beliau suruh dia bebaskan. Kalau kita lihat tidak bisa membebaskan jalan ini. Yang di Gunung Sari itu Pak. Beliau jawab santai saja. Kalau tidak bisa dibebaskan, tanahnya kita beli saja, suruh harga appraiser. Ya sekarang Pemda DKI untuk Bapak Ibu untuk diketahui, kami agak berbeda dengan Pemda yang dulu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengambil lahan kami kerjasama dengan BUMD kami, atau yang tidak masuk akal bisa jadi keluar izin. Jadi kalau sekarang pasti tidak kami kasih izin. Malah tanah Bapak kami akan beli dengan harga pasar. Jadi kalau ada orang mengeluh tanah kami didiamkan, kita akan bilang Anda mau jual berapa? Pakai harga pasar saja yang fair. Kalau ada harga pasar tidak mau, kami akan hijaukan atau kami merahkan Pak. Jadi kita mainnya juga kasarnya seperti itu. Karena kita pemerintah kan, kita tentu mau secara bisnis ke bisnis. Tanah Anda tidak bisa dibangun, Anda mau jual berapa? Pakai appraiser hitung. Begitu hitung kita SK-kan, kami bayar. Jadi kalau masih mau ribut juga, nggak mungkin menang Pak swasta lawan kami Pak. Kita hijaukan, kita merahkan langsung Pak. Nah ini sistem, karena kami juga berusaha mendapatkan tanah sebanyak mungkin saat ini untuk supaya di tengah kota ada apartemen murah. Bapak bangun apartemen, saya tahu misalnya Sangrila itu 1 bulan bisa ngomong puluhan belasan ribu US dollar sewanya yang tidak diperjualbelikan. Nah orang yang gaji kecil yang 10-20 juta tidak mungkin tinggal di tengah Sangrila Pak. Jadi kalau kami yang bangun, mungkin kami bisa kasih harga kos 3 juta 5 juta saja satu apartemen, bayarnya per bulan lagi, nggak perlu deposit sampai setengah tahun atau 1 tahun. Nah itu yang membedakan supaya mengurangi macet Pak. Kami sedang berusaha cari tanah di tengah kota supaya orang-orang yang tinggal di pinggiran ini, suami istri, dia ngabisin 4 juta 5 juta setiap bulan. Kalau dia kos kan tidak lucu juga, ada anak balita repot kan, masa kos sama sebelah-sebelahan kos. Jadi kalau dia ada apartemen sewa yang 5 juta per bulan, berebut orang Pak. Tapi tentu tidak melawan pangsa pasar Bapak. Karena tidak ada fasilitas, tidak ada parkiran mobil. Nah kita kan bikin seperti itu. Nah tanah siapa yang bisa seperti itu? Kami saja bisa. Kalau swasta tidak mungkin mau lakukan. Karena tidak layak untuk itu. Nah itu yang, makanya saya harap untuk yang di Mas Mansur ini, Bapak Ibu kerjakan dulu porsi kewajiban Bapak Ibu kalau mau bangun. Karena dasar pemberian izin ke depan itu lihat existing yang ada. Nah seperti kasus konglomerat besar saja ditahan loh Pak. Kita paksa dia beli. Dan gawatnya ini kesalahan dulu. Kalau dulu kan mesti bebaskan, nanti dulu kan Pak. Begitu udah jadi, ini tanah tambah mahal Pak. Tambah tidak dibebaskan. Dulu saja sudah mahal, udah jadi lebih mahal lagi kan. Nah biasanya kalau dulu Pak, kalau dulu main dengan kami Pak, kita belokkan, sungai bisa kita timbun, kita tutup, dibelokkan, asal dia punya trasenya sesuai. Padahal itu bukan kewajiban dia, kewajibannya bebaskan dia. Nah sekarang kita stop. Sekarang kita paksa dia bisa 0,5 triliun. Kita bilang 1 triliun pun Anda harus bebaskan. Kalau tidak, semua blok Anda kami akan stop. Kami akan stop. Kalau Anda ribut, kita beli. Kami beli. Jadi ini pengusaha sekarang harus sadar bahwa Pemprov ini beda Pak. Makanya saya suka menggunakan kata-kata yang agak sombong saya bilang. Kalau dulu mungkin bapak-bapak perlu traktir kami makan di Kayangan yang mahal gitu Pak ya, yang makan wagyu beef yang mahal. Kalau sekarang Pak kami bayarin Bapak untuk makan yang mahal Pak. Jujur aja Pak. Jadi kalau makan restoran Jepang kami yang bayarin Pak. Kami yang traktir, bukan Bapak yang traktir kami Pak. Nah itu yang saya bisa masukkan soal itu Pak.
Kita harap bisa segera dilakukan kalau Bapak mau. Ya. Sambil ini diproses. Terima kasih. Kalau menyangkut masalah tanahnya memang kita sudah tinggal kita laksanakan saja Pak. Bisa kapan laksanakan Pak ya? Ini yang tentu Pak ya kan Pak, segera saya laporkan kebetulan untuk bersamaan kita akan bangun Pak ya. Jadi sekaligus Pak. Enggak, maksudnya gini Pak, jangan sampai berkas Bapak masuk. Nah, pengalaman saya itu aku bener Pak ya. Berkas Bapak masuk, ini belum jadi. Lalu dia tolak. Begitu beliau tolak, Bapak kelimpungan, Bapak bikin juga. Sehingga schedule Bapak jadinya molor. Kan Bapak udah pasti mau bangun. Ya. Kalau pasti mau bangun, maksud saya sebelum berkas Bapak kami bahas di TPUT, nanti existing gambar sudah keluar, sudah jadi. Malah kami ada yang di Ciledug, itu lebih konyol lagi lah. Ya, Ciledug ada berapa meter itu? Yang punya 3 orang Pak. Nah biasanya si pengembang hanya mau bangun yang punya dia. Yang 2 belum mengajukan izin bangun, yang 1 ngajukan dulu. Kita paksa dia bangun sepotong kan? Itu saja Pak Gubernur bilang apa kemarin? Tolak dulu, panggil 3-3, suruh 3-3 selesaikan dulu. Kalau dia yang 2 tidak bermodal, belum ada jelas pasarnya, tanya tanahnya harga berapa kita beli. Jadi kalau kami yang selesaikan, kami beli tanah Bapak. Harga pasar, bukan NJOP. Jadi sangat jelas. Aturan main kita tuh sangat jelas sekarang Pak. Jadi kalau Bapak nggak mau teruskan ini, tanahnya mau jual berapa, kami beli. Kita sombong sekali, konglomerat. Kita punya kuasa. Kita ada kuasa, ada uang. Tapi kami kan bukan bisnisnya ini Pak. Kami inginnya tentu semua sama-sama jadi Bapak tambah kaya, Bapak sewakan banyak, kami juga dapat uang kan Pak dari situ Pak. Kami bukan mau ambil bisnis Bapak, bukan. Jadi kita minta waktu Pak. Kalau bisa tahun ini sebelum Bapak masukkan izin loh Pak. Ya. Dan saya ngomong jujur, Bapak Gubernur sudah tolak. Saya udah berat Pak. Beliau kalau udah tolak Pak, beliau udah bilang merahkan saja sebagai punya pemerintah. Karena rusun kami juga merah Pak, statusnya merah. Kami tidak mau lagi kuning. Kalau kuning dicaplok lagi dari swasta. Kami merahkan. Begitu kami mau caplok, kami merah. Kami bisa bikin rusun di atas tanah merah kami. Kami tidak bodoh lagi Pak. Kelemahan dulu tuh selalu kalau kita mau buat rusun, kami kuningkan. Begitu kuningkan, kami kalah sama swasta beli itu tanah Pak. Iya, iya. Dikuasai jadi perumahan. Nah sekarang kami sudah pintar. Kami merahkan kantor pemerintah, kantor lurah, puskesmas, sekolah, kantor pemerintah lah. Ya, ya. Di atasnya boleh dong mix, ada rusun. Bapak saja boleh mix, ada mall, ada kantor, ada apartemen. Kenapa kami tidak boleh? Ada hotel. Nah, jadi itu cara kami supaya swasta tidak bisa berebut lahan. Ya. Bapak pasti tidak mengingat beli, Pak. Udah tahu merah, Bapak udah mundur. Bapak pasti tidak mau beli. Nah, jadi itu Pak. Saya harap Bapak jangan masukkan surat itu sebelum ini jadi Pak. Ya. Sebenarnya sudah berlanjut ini Pak. Memang kita mau paralel begitu jalan ini Pak. Cepat Pak, kalau swasta kerjaan jalan berapa meter sih boleh berapa? Yang mana ada 6,5 meter lagi. Enggak, panjangnya. Panjangnya 120 meter. Cepat Pak. Lebarnya 6. Bapak pakai kontraktor sebulan juga selesai Pak. Iya. 3 atau 3 lagi. Berapa lama kerja oke? Kalau konstruksinya sebulan 2 bulan selesai. Iya. Ini nggak pakai tender, langsung panggil kontraktor. Terus yang ininya blok 2-nya bisa diperjelaskan Pak sampai berjalan. Lain. Ya. Yang blok 2-nya. Yang 2 Pak. Nah, yang ini. Ini tadi yang Bapak yang 1. Yang ini bisa diperjelaskan Pak, yang PT Swadharma Utama. Ada pemaaf ini, pengetahuan Pak Dinda. PT Swadharma Prima Utama. Swadharma Prima Utama kan sebetulnya sementara ini kita jaga sebetulnya tanah dari Pemda ini. Seharusnya kita kan mundur Pak ya, kita pagarin supaya tidak terganggu. Katakanlah kalau tanah kosong kan kadang-kadang kaki 5 masuk sembarangan situ Pak ya. Jadi kita kalau memang akan segera direalisasi karena kita kewajiban kita menyerahkan saja Pak tanah di situ dari SIPT kita. Ya, ya. Enggak termasuk konstruksi Pak SIPT-nya. Itu PMA dulu Pak. PMA. Ya. Yang mana? Yang 1 PMA. Yang 2 itu ya. Yang 1 bangun. 1 Pak. Yang 2 nyerahkan lahan saja. Iya, sesuai dengan SIPT kita ya. Ini Pak,
Ini juga ada satu, Bapak ngomong Bapak Ospek ya Pak. Kita minta jujur saja Pak, kita minta Bapak kerjanya itu Pak. Kewajiban-kewajiban itu Bapak anggapnya CSR bantu kami kerjain Pak. Karena kami bantu Bapak permudah semua surat, kita tidak minta 1 sen pun. Bapak roba peruntukan pun semua kita tidak minta. Kita deal aja. Kita sama-sama pengusaha kok. Kita tahu setiap surat itu ada duitnya. Kita bicara 1 atau 2% misalnya gitu Pak. Kita ngomong jujur aja sini Pak. Ini direkam kok. Saya ngomong aja apa adanya. Kita sama-sama pengusaha, kita tahu gitu Pak. Nah sekarang kami tidak terima 1 sen pun Pak. Ya tolong uang yang Bapak mau keluarkan itu Bapak sumbang, Bapak boleh tempel di situ Pak, masuk pamannya. Bahwa ini dibangun oleh Bapak juga kasih merek dengan batu atau apa. Bapak juga iklan. Silakan aja itu Pak. Jadi kami ingin Bapak bantu. Kalau tidak kami agak sedikit menghambat isi PPT Bapak. Karena cuma sepotong begitu Pak. Jadi silakan bantu kami terusin aja. Karena kalau kami tender lagi Pak lama Pak. Minta DPRD belakang itu harganya di-markup lagi Pak. Jadi kalau kami yang kerjakan itu mahal Pak. Bapak kerjakan itu murah. Iya Pak, kita tender itu lama, mahal lagi. Dan kadang-kadang disangga-sangga tidak selesai tahun ini Pak. Itu kan depan muka Bapak. Jadi kita minta kalau bisa Bapak bantu kami kerjakan. Bapak boleh kasih batu atau apa Bapak tulis. Jalan ini disumbang, apa diserahkan. SPP itu dibangun oleh siapa ini. Kita minta itu sih Pak. Ya. Bapak saya ngomong sama Pak Osman, jangan pelit-pelit bilang. Ngomong dulu. Enggak loh Pak. Ya kan? Bantu kita dong, jangan pelit. Kita minta uang cash saya pasti dia kasih, masa minta buat jalan nggak dikasih gitu. Kita ikuti aturan. Kita tidak minta. Aturannya bagaimana? Tentu kita kan ikuti aturan yang ada Pak. Tapi kalau dia cuma mau menyerahkan saja, nggak apa-apa. Kalau yang Bapak mau pakai sistem aturan saja, ya kita rubah aturannya. Oh iya Pak. Waktu Bapak ngajuin isi PPT ke saya lagi Pak, untuk perubahan Pak ya, saya bisa tulis disetujui dengan 1, sumbang jalan, sumbang apa, sah. Saya akan lakukan itu Pak. Cuma jadi nggak enak di catatan kami kan, berarti Bapak itu dipaksa baru mau ikut Pak. Begitu kita periksa Bapak SRB Bapak salah dikit saya ikutin aturan, Bapak saya stop kata Bapak. Sertifikat layak fungsi Bapak bisa masalah sama kami Pak. Kalau Bapak ngajak saya main aturan, bisa jadi KDB Bapak masalah, GSB Bapak masalah. Saya bongkar loh Pak. Jadi kalau Bapak ngajak saya main aturan, hati-hati Pak. Begitu ngajak aturan, sudah selesai Bapak sama saya. Karena Bapak yang minta aturan kan. Kalau minta main aturan, kecuali saya minta uang pribadi Pak, saya salah. Maksudnya Ini juga untuk kepentingan Bapak loh, ini jadi bagus Pak. Mas Mansur ini bisa jadi kayak seperti di Ojek Road lagi, kita bisa bangun, kita bisa pohon palem atau apa yang kurma begitu. Jadi bagus sekali sejatinya. Properti Bapak juga naik. Bukan buat saya loh Pak. Saya di sini ngantor kalau nasib baik 5 tahun Pak dari sini Pak. Kalau diturunin orang bisa saja setahun turun saya Pak. Saya ini posisi saya politik aja Pak. Saya nggak tahu kapan saya turun Pak. Jadi selama saya di sini ini sistemnya. Jadi kalau Bapak mau aturan, tugas saya itu CEO untuk bikin kaya DKI aja Pak, supaya orang DKI nyaman. Karena Bapak kan pemegang saham DKI sebetulnya. Bapak pemegang saham DKI loh Pak. Bukan buat saya nih Pak. Buat Bapak nikmatin. Kita minta itu aja Pak. Saya tuh pun laporkan pada bos. Kita minta dia cuma menyerahkan dia sekali bikin jalan ditarik 1 bulan. Tentunya hal ini kita akan sampaikan ke pimpinan kami Pak ya. Kita minta yang yang diarahkan oleh Pemda tentunya dalam hal ini Pak Waku. Tentunya kita akan dia bikinin jalan. usulkan untuk segera di. Dan kita jawabnya kapan Pak? Kita mau cepat ya Pak. Bapak bisa jawab kami kapan setuju dia setuju. Tentu setelah rapat ini Dari tata ruang siapa? saya. Ya, saya dicatat ini ya. Kalau dia nggak setuju pun SPPD itu cantuman itu setuju dengan syarat ini. Teruskan jalannya. Kita terus seperti itu. Jangan bilang ajak main aturan Pak. Kalau Bapak ikut aturan itu celaka Pak sama kita ngomongnya Pak. Bener Pak. Kita turunkan tim periksa loh Pak. Dan Pak Gubernur turun periksa sendiri Pak. Mati aja Pak.
Jadi kalau si A si B turun, jangan mikir masih bisa disogok. Ini gubernur turun sendiri. Nanti begitu lagi pula orang DKI sekarang bagus orang DKI Pak. Kita temukan banyak sekali lah. Kemarin saya bisa ketemu 4,7 hektar mau dicaplok dari properti cuma gara-gara sungai. 4,7 hektar main ganti mau gusur 2 RT. Ya, kemarin dulu 4,7 hektar tuh langsung masih mall itu ekspansi itu. Udah kosong, itu jadi rusun. Itu mesti ingat juga tuh Pak. Aduh gimana cara dapat, waduh Jakarta ini ngeri Pak. Nilep-nilep tanah ini ngeri Pak. Tapi tanah gitu mahal. Ya, itu kita minta itu sih Pak. Iya Pak. Kita Sampaikan salam lah ke Pak Ospet bilang. Dia kenal baik saya kok. saya sampaikan. Ya kan masa pelit-pelit gitu sama Ahok bilang. Bukan buat saya lagi. Bukan buat saya loh. Iya Pak. Saya nyalon gubernur Babel dulu, beliau masih sumbang saya. Masa sekarang saya suruh nyumbang DKI, dia nggak mau nyumbang. Dan kemarin kami nyalon kan nggak ada duit sama mereka, karena kita pakai duitnya hemat sekali bukan? Ya. Baik Pak Jenderal ya. Ya. Yang nomor 7 ini mungkin Pak yang ada meridian ini kaitan dengan terpakainya jalan itu untuk trase jalan layang. Nah, mungkin apa yang bisa Ibu ini apa bisa bantu kita melebarkan jalan itu. Saya lihat sudah ada lahannya di sana. Coba di peta nomor 7 ini. Hal ini baru saya dengar pada hari ini, jadi nanti saya sampaikan kepada pemilik bahwa pelebaran jalan ini maksudnya dibiayai oleh pihak kita begitu. Ini udah tanah jalan. Itu bukan punya kita lagi. Udah freeway-nya jalan. Iya. Cuman ada space sedikit sampai pagarnya meridian itu. Kalau yang saya bawa di sini mungkin kalau boleh saya mencocokkan dulu dengan tata kota. Sebab dulu lahan kita itu sampai dengan lahan di sini itu ada besar sekali sampai di bawahnya kolong jembatan yang ada dulu ada daun burung elang. Itu kita sudah diambil oleh DKI dulu. Kemudian ketika kita ada lahan trotoar itu yang merah-merah itu kemudian kita juga sudah mundur. Nah kemudian kalau yang hari ini ada sesuatu yang menyangkut kami, rasanya kami sudah berada di dalam wilayah kita, sedangkan di luar itu kalau nggak salah kita hanya merapihkan saja menjadi hijau dan bukan masuk dalam properti karena itu di luar pagar. Betul. Jadi betul ini kan hanya menghimbau ya tadi kalau mungkin kan dengan adanya kondisi itu apa yang hilang? Kondisi hilangnya jalan layang itu jadi akses yang belok kiri ini kan jadi kecil dengan kondisi. Sementara dari pinggir trotoar sampai ke pagar meridian itu masih ada space. Ya betul. Besar sekali space-nya. Apa mungkin bisa dibantu dari meridian untuk melebarkan? Ini hanya tahun ini aja. Kalau kasus ibu beda. Kasus mirip Taman Anggrek. Jadi gini Bu, Kira-kira. kalau kami anggarkan ini masih butuh waktu. Ya. Nah kalau Meridian bisa bantu kami dengan CSA itu cepat. Itu pertama. Terus kedua, kenapa harapan kami ibu mau nyumbang? Ini nggak ada maksanya, cuma minta supaya desainnya itu sesuai yang ibu mau. Kalau kami yang kerjakan, nanti Hotel Meridian yang udah terlalu pas ini jelek gitu loh Bu. Nah tapi kalau ibu yang kerjakan, ibu mau bikin air mancur di pagarnya, mau bikin apa itu ibu lakukan, kami kasih izin. Nah itu yang membedakan, mau kasih apa lah, terus ibu bisa tulis dalam apa lagi. Jadi harapan kita itu sih Bu. Jadi Meridian yang
bikin jalan, jadi orang mau ke akses ke hotel ibu juga lebih enak. Mungkin mau keluar, mau bikin pintu apa juga kita sih kasih saja. Tapi soal keindahan itu, hotel kadang-kadang kalau ada orang yang pengen feng shui apa lebih capek lagi kita. Kalau kita lakukan seperti dulu kita pernah lakukan bikin jalan, ternyata si pemilik gedung itu merasa tidak pas pintu segala macam. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bilang, saya keluar uang deh, saya bongkar, saya perbaiki, dia bilang gitu. Betul, nggak ada masalah, selesai. Tapi yang masalah ketika dia keluar uang perbaiki, artinya itu ada uang ibu juga di APBD yang mubazir dibuang. Karena harus dibongkar, ibu keluar uang lagi. Terus yang kedua, waktunya lagi, masyarakat marah-marah lagi. Karena setiap pekerjaan itu mendatangkan kemacetan. Nah kalau kami kerjakan itu, Bu, nanti Meridian tuh rasanya macet sekali. Bu nggak cocok lagi, jadi saya jelek ngajukan lagi nih. Pasti ngajukannya gitu kalimatnya. Kami yang keluar biaya deh. Pokoknya yang bikin jalan sesuai versi kami. Macet lagi 2 kali, Bu. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kalau ibu yang mau seperti apa, kita mau lebarkan, ibu lakukan saja. Oh taman, terus ditulis itu bahwa taman ini, jalan ini dilebarkan oleh Meridian gitu. Udah bikin kayak model batu atau apa, kita pun kasih. Itu bagian dari iklan di pojok juga gitu. Baik Pak, kalau boleh saya bertanya, apakah kita bisa mendapatkan semacam surat dari pihak Bapak kepada pemilik? Karena kita hanya baru tahu dari undangan ini saja, supaya klarifikasinya jelas. Ya. Kemudian yang kedua, jalanan di bawah kami itu tidak hanya jalanan Pak, ada got, ada pipa gas, ada yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kepada pihak-pihak yang terkait ini? Sebab levelnya itu kadang-kadang ya cuma jarak 50 cm atau berapa, nah itu menjadi hal yang sensitif gitu. Fiber optik atau macam-macam. Iya. Oke, tadi surat dari BI saja kasih tahu kalau ibu setuju, maka itu menjadi tanggung jawab teknis. Kita mengkoordinasikan ke instansi itu untuk direlokasi. Tapi sebab jadi misalnya andai kata pemilik setuju hanya sifatnya sivil saja. Tapi kalau menyangkut jaringan kami Jaringan semua kami saja. Ya. Kemudian yang kedua Pak, kalau juga dalam surat itu kalau bisa ada penjelasan batas waktunya kapan yang dimintanya. Itu yang kita ingin tahu. Karena di situ kita ingin kejelasan. Kembali sedikit mundur Pak kalau boleh. Dulu waktu kita membangun dan waktu flyover itu dibangun, kita tidak mendapat informasi apa-apa. Kalau nggak salah ada satu surat yang sudah ditanggapi oleh Bapak Wakil Gubernur dan dikirim balik ke kita. Dan kemudian ketika itu kita belum ada pembicaraan yang lebih lanjut lagi. Sebab dulu kita pernah bicara dengan PT Istaka Karya, ada jarak pelebaran jalan dari titik kolom yang hilang karena diambil oleh konstruksi itu tetap akan lebar selebar 6,2 meter. Kemudian dari situ tidak ada pembicaraan apa-apa lagi. Kemudian kita juga bicara kalau kita ke atas itu ada bibirnya dari flyover yang jaraknya amat dekat dengan gedung kami. Dalam surat itu diminta untuk berkoordinasi apabila pengaman itu harus dibahas bersama juga dengan pihak pembangun jalan rayanya. Nah itu kami juga ingin mendapatkan kesempatan untuk membicarakan lebih lanjut dalam masa yang mungkin bersamaan ini. Karena yang terjadi adalah ada staf kami ada yang sempat ikut dicor gitu, tidak mengecor. Ibu udah punya handphonenya Pak? Ya, kita itu. Oh, dikasih ya? Iya, Saya dapat telepon punya. Ini saya juga kasih nomor saya. Ya. Ada apa bisa kontak? Ya. Baik, saya Ibu Tira dari owning company-nya Le Méridien Hotel. Bapak mungkin bisa mencatat nomor HP saya, nanti saya sampaikan. Ini saya kasih. Saya udah pernah lihat di sana. Ya, sih. Ya, kaitan dengan ini kita ke Abdul Jalil. Barangkali bisa Pak, ada Pak Jindar, ada Pak Artoloka. Namanya Pak Abdul Jalil. Nah, ini tadi kita bahas yang ini, sekarang kita bahas yang dari BNI. Belakang sangat jelas tembus ke Sudirman. Ini ada Pak Jindar juga, ada Pak dari Artoloka. Kita lihat kondisinya. Terus
Mansur menembus ke Jalan Jenderal Sudirman, sebetulnya kita sudah realisir itu Pak ya. Kalau nggak salah, tadinya itu tidak ada jalan di situ Pak. Kita yang tembuskan gitu dari kita kerjasama dengan Sudirman Park. Jadi kita konsorsium lah dengan mereka sehingga tembuslah jalan itu. Tapi tidak ideal, baru 8 meter kalau nggak salah Pak lebarnya. Idealnya di situ kan 24 meter. Nah tanah yang sebelah sini agak sulit kita bebaskan Pak, masih penduduk punya di situ. Nah kalau Sudirman Park sebelah di sini ada sekitar berapa meter masih bisa itu. Sudirman Park kan ada dijadikan apa namanya di situ semacam taman. Itu sebetulnya terkena jalan itu Pak. Terkena jalan itu bisa ditembuskan itu. Bisa, ya ini bisa bebas. Teman kita ya. Ya. Kemudian di belakang Sangrila kita bisa mundur Pak, tanahnya bisa mundur. Ada, kita siapkan juga di situ bisa mundur. Supaya lebih leluasa jalan itu di belakang Sangrila. Yang sudah lama sudah terlanjur Pak. Ya. Ini saya bilang contoh kasus yang SIPPT udah bangun tapi kewajiban jalannya belum dipenuhi. Kalau yang kita tembusi ini Pak belum ada SPPT. Belum ada ya? Belum. Dan nanti kan masih Jadi diminta juga. kita beli dari masyarakat Oh. untuk ditembuskan ke lokasi kita. Kepentingannya supaya jalur dari Sangrila atau dari Jenderal Sudirman bisa Ya itu tembus tadi ke Pak. Jadi Sudirman. sebenarnya kalau dalam kita kasih izin, Ya. kita ada bicara kajian lalu lintasnya Pak. Ya. Nah sebetulnya kalau tidak ada jalan sebesar itu tidak mungkin dikasihkan izin Bapak bangun apartemen atau hotel atau kantor seperti itu sebetulnya Pak. Itu yang saya maksud. DKI banyak sekali kasus-kasus yang harusnya dia beli ini beli itu tidak dilakukan. Itu aja itu Pak. Nggak apa? Itu aja Pak. Itu tidak dilakukan. Nah sekarang udah terlanjur bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, makanya sekarang jadi masalah kami paksa ngambil jalur hijau. Itu saya bilang banyak pengembang minta kami tutupin sungai, ngambil jalur hijau kami supaya lebar jalannya sesuai dengan Existing Pak. yang diharapkan Ya. terasa itu. Itu sebenarnya pelanggaran Pak. Kita tidak boleh ngurangin jalur hijau. Kan kita justru mau nambah jalur hijau. Hanya karena pengembang tidak bisa bebaskan, itu yang jadi masalah. Nah kalau seperti ini nanti kita mesti diskusi. Kalau tidak tanah Bapak bisa nggak bangun tuh Pak. Bapak yang sudah beli. Saya mungkin jelaskan Pak Wagub ya. Yang kita maksud tadi yang saya jelaskan itu 2 meter itu bukan lahannya Sangrila Pak. Oh bukan. Bukan lahannya Sangrila. Oh, ini dia. PT lain Pak. Oh bukan hijaunya kita. Bukan, Pak. Bukan PHU kan? Bukan. Oh bisa. Hanya tujuan kita itu agar tembus saja jalan situ. Kebetulan kita bisa bebaskan. Kita kerjasama dengan Sudirman Park waktu itu Pak. Jadi sehingga bisa tembus Pak. Nah sekarang kalau mau lebih lebarin tentunya mesti bebasin lagi tanah wilayah sebelahnya itu. Kalau di belakang Sangrila sudah otomatis kita akan mundur Pak. Segera bisa jalan Pak. Bisa. Nah, maksud saya gini. Berarti Ya. ini banyak sekali daerah sini nyenggol Sangrila banyak sekali Pak ya. Nah, saya kira enggak Pak. Justru kita banyak mengamankan lahan-lahan yang harus diserahkan Pak. Kita tujuannya itu. Sebab kalau kita biarkan itu kaki 5 bisa masuk. Itu yang kita jaga sekarang. Bisa kita jaga tanahnya. Bapak juga jelek kompleknya Pak, kalau komplek berantakan gitu. Jadi gini Pak, yang dibangun tadi kan yang ini yang dibahas pertama yang di sini, ini Sangrila yang sudah eksis, ini BNI. Nah ini kita Pak dan kalau bisa diperbesar jalannya di sini. Ya. Nah urusan yang sini ini diperbesar. Tinggal yang tadi ini kan bagian yang tadi yang diminta tadi Pak. Yang suat Dharma suat. Sebetulnya bukan saudara utama Pak, sekawan. Sekawan saudara. Sekawan saudara. Itu bukan kami juga situ. Yang di dalam sudah dalam. Nah, kalau kami itu yang dimaksud dari saudara penerima utama itu yang Wisma Pak Anu. Jadi kita sebetulnya arahnya yang di Margono. Yang Margono yang saya jelaskan tadi, saya salah persepsi juga tadi Pak. Kalau lahan kami itu yang Swadharma, Sangrila, siap dulu.
jalan itu Pak, itu sebetulnya jalurnya agak lebar karena dipakai semacam pedagang-pedagang gitu. Dan juga itu ada atas restu Pemda katanya untuk dibuatkan di situ. Nah kalau itu di Lokbin itu Mas ya. iya. Kalau itu nggak ada, saya kira masa jalan dibikin itu. Itu memang Kami ngaco. sebetulnya protes Pak waktu itu. Itu ngaco itu Pak. Iya, Kesalahan kami yang protes, dulu. tapi katanya sudah ada persetujuan. Jadi Iya. alasannya untuk kepentingan karyawan-karyawan kalau mau makan. Hanya gini Pak, Kantin-kantin kecil. yang di ujung sini itu kita perbesar lebar sehingga semua ini lebar itu sini kita lebar maintain. Mestinya dilebarin ke akar logam Pak. Ke kiri dan top. Enggak, itu harus dibongkar. Sebenarnya gini Pak. Ya. Ini ngomong lebih panjang lagi ya. Ya. Jadi sebetulnya setiap bangun properti dalam mall itu ada kewajiban 20% untuk yang dituntut itu Pak. Jadi kalau kita masuk akal juga orang bangun mall mewah masa 20% pedagang kaki lima masuk ke dalam, tidak masuk akal juga. Nah sekarang kita berkompromi, kita hanya minta. Jadi setiap orang bangun gedung kantor, Anda sadar punya karyawan, bikin mall Anda sadar punya karyawan yang tidak mungkin makan di dalam. Ya. Mereka pasti dengan gaji besar itu akan makan nyari yang murah. Karena ada permintaan maka ada penawaran Pak. Jadi sebenarnya setiap gedung mall yang didirikan, apartemen atau kantor yang didirikan, itu memberikan beban sosial pada kami tinggi sekali akhirnya. Kenapa? Karena mall tidak mau ngalah sedikit pun menyediakan tempat untuk yang mau makan ini Pak. Nah ada yang kasih atas nama koperasi karyawan. Harganya bisa beda 500.000 rupiah saja, si karyawan akan pilih makan di luar. Di luar. Ya. Nah, makanya sekarang kami lagi dorong, nanti di SRF itu bisa sampaikan juga kepada bos juga. Indosiar sudah lakukan, Emporio Fleet Village sudah lakukan, yang space parkir bapak yang kosong itu bagaimana dimasukkan ke dalam, didistribusi harian. Kalau yang ini Pak yang ada kantin-kantin itu BNI Pak punya. BNI kan, banyak panggil BNI gitu. BNI Pak bukan. Kita harus minta mereka masukkan mereka nih. Ya. Ini nggak ada dari Artaloka Pak yang sebelah ini. Bukan yang kira-kira- kaki lima ini loh Pak. Ya, ya. Mesti minta masukkan, dia baru bisa lebar. Itu jalan apa Pak ya? Jalan Abdul Jalil. jalan namanya Jalan Abdul Jalil. Abdul Jalil ya? Komplek BNI ya? Iya. Itu Lokbin kali ya? Semacam istilah JP ya, istilah Jalan PKL yang Abdul Jalil ya? Abdul Jalil ya? Abdul Jalil ya? Jalan Abdul Jalil. Sekarang namanya kayak pasar baru timur kalau nggak salah. Hah? Jalan kayak pasar baru timur. Dulu ada Jalil. Karet? Pasar baru timur. Ada Pak Camat Pak Lurah daerah sini. Ini bisa nggak tidak supaya BNI masukkan? Ini kan kita yang setuju kan Pak? Kita pungut dari kelurahan. Kenapa? Ini yang ini kita pungut uang dari kelurahan. Tidak Pak, tidak. Jadi ini Pak dulu dananya dibayar oleh BNI Pak. BNI 46. Oh, yang konyol. Ada restu. Kita harus paksa dia di dalam persis seperti Indonesia. Dia minta kita mau tutupin sungai sekarang, kita tolak. Jadi dia punya kewajiban sekali juga. Bapak temuin saja mereka Pak. Temuin saja, bilang kita harus kasih space di dalam. Ngomong sama mereka Pak. Siapa? Kalau mereka macam-macam ya kita SRF kita persoalkan, kita akan cari. Itu kewajiban itu karyawan dia mau makan. Dia harus bisa masukkan orang ke dalam. Di parkiran mobil kalau harus bikin. Space parkir harus berkurang ya. Jangan pakai jalan kita, jadi bahwa ini BNI, itu saya bilang, properti di Indonesia ini Jakarta ini untungnya gila-gilaan. Beban sosial, beban kewajiban dikasih kepada Pemda. Dia ambil dagingnya, kami ambil tulangnya gitu Pak. Sekarang kita balik saja udah, kita caploknya bisnis kamu ke macam-macam. Itu ya, kayak gini konyol nih kan. Tua-tua. Pak Camat ya? Pak Lurah ya? Aku nggak bisa beda mana lurah mana camat ya. Kalau Pak, itu namanya promosi Pak, ya camat. Izin Pak, jadi dulu gini Pak, dulu kita sudah bahas di tingkat kota awalnya
bahwa BNI punya dana hibah untuk pemulihan kumuh. Nah pada saat itu memang sudah ada pedagang namun kumuh sehingga ditata rapi gitu Pak. Nah dulu kita sudah sarankan kalau bisa BNI aja yang menampung di dalam, tidak memakai jalur hijau gitu Pak. Nah namun pada saat itu BNI tidak ada lahan untuk menampung pedagang Pak. Mungkin itu Pak. Bapak sampaikan kepada mereka, tapi kita bikin surat Pak. Siapkan surat lah, siapa yang terbaik. Tulis surat. Bapak sosialisasi dulu, kita bikin surat dari gubernur. Siapa untuk Ya nanti kerja sama Ibu Ratna. siapa? Ya, untuk diproses itu. Kita mau bongkar bilang nanti. Masih paksa mereka. Baru bagus, itu juga jadi bagus buat mereka. Kok nggak macet sepanjang itu? Macet itu Pak. Jadi jalur alternatifnya repot. Kalau itu tidak ada tuh. Kami dari Ini kan depan Mid Plaza juga gitu kan samping kan, Intercontinental Hotel kan. Dari Artaloka bisa ada komentar daerah sini. Baik, terima kasih Bu. Saya Irman dari Artaloka. Mungkin sedikit saya tambahkan di sini. Pada awal pembangunan untuk warung-warung ini memang intinya kami tidak diajak berunding karena dianggap lahan itu memang masih kosong dan tidak berfungsi sehingga terjadilah seperti ini. Ini yang memang tidak kami inginkan dari awalnya ada hingga sampai sekarang membuat macet kalau setiap sore. Ya mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Belum mau bangun juga Pak ya kalau belum bangun belum rencana. Rencana akan dibangun BUMN City. Apartemen juga. Apartemen, jadi semacam Mall. perkantoran. Oh. Kalau sekarang Bapak ajukan kantor baru semua pasti kita paksa harus ada space untuk PKL Pak. Yang tidak dipungut PKL mahal. sudah kami sediakan, ada ruang space tersendiri. Sudah ada. Hanya kebetulan BNI dengan swadharma ini ya memaksakan kehendak karena waktu itu lahan kami bermasalah. Nah, dianggap lahan mati sehingga ditaruhlah warung-warung ini di sepanjang jalan kami. Kenapa nggak di BNI gitu? Hanya sebelah sisi aja. Bapak kapan baru Pak rencananya? Yang sudah kami ajukan ke manajemen itu sebenarnya Agustus 2012. Tapi karena delay masalah di BPN karena masih tahap proses ya masih berlanjut sampai sekarang. Belum beres juga sekarang. Belum. Berarti belum bisa cepat. Kalau izin ini lokasi sampai kemari. Atau hanya pojokan di Jakarta. Sampai jalan sampai perbaikan. Ada berapa PKL di sini? 34. 34. Iya. Kalau saya 34 BNI bisa masukkan itu. Iya, kalau memang ada kerjasamanya. Kalau dia bisa masukkan itu 34 itu. Betul. Pak Lurah cuma temuin dulu Pak. Siapa? Temuin BNI itu. Bilang kemasukan 34 orang itu udah bongkar itu berarti yang bongkar. Siapa? Akan Saya saya kalau butuh surat baru kita butuh surat untuk menyatakan data. Ya, dan nanti kalau kami bikin lagi baru kita minta bisanya ada PKL. Yang penting PKL itu jangan dipungutin uang. Pakai koperasi. Orang kecil itu 500 rupiah pun dia pindah makan. Tapi kita juga kalau tetap juga jangan sampai ini dibongkar, kalau masuk ke dalam, orang jualan di luar dibiarkan. Ya. Orang tetap akan keluar, kenapa? Karena bebas dari rokok terus bisa parkir motor, taksi mampir. Itu masalahnya juga. Jadi kalau mau bongkar semua udah tegas. Nah, salah satu fungsi lurah itu lurah lebih tahu kan wilayah mana yang tidak mungkin bertumbuh dalam satu malam bangun-bangunan itu kan, itu ada tahapannya. Kalau baru muncul satu sikat aja Pak. Jadi saya kalau rumput Pak, ini pepatah kuno nih Pak. Rumput kalau dibiarkan tumbuh dan keras Bapak susah motong.
Jadi waktu baru muncul tunas rumput itu kita sikat, gampang cabutnya. Kalau itu rumput udah lalang aja tuh Pak. Susah. Orang Jakarta jarang lihat lalang Pak. Kalau lalang itu udah lebat Pak. Wah, itu babi pun kalau udah terlalu lebat bisa kecerat ke dalam nggak keluar. Nah, itu aja Pak prinsipnya, betul dia mau tumbuh sikat. Kalau udah jadi gitu prinsip Pak Gubernur juga sangat sederhana. Sudah menyarankan Bapak Wakil Wali Kota sebaiknya diundang saja para pengembang, khususnya bos-bosnya gitu Pak, untuk makan malam, sehingga yang datang rapat tidak cuma security. Jadi sepertinya kayak kucing-kucingan Pak waktu rapat di tingkat kota. Hari ini PT Utang nggak ada datang, Mid Plaza, besoknya nggak datang lagi. Nah ini terus begitu terus. Nah untuk yang kita lebarkan ke masyarakat tidak ada masalah sebenarnya Pak. Cuma yang membiayai dana ini nggak ada itu. Kalau data kita sudah data ulang-ulang dan kita sudah inventarisir, warga juga sudah nggak ada masalah sebenarnya di lapangan. Namun dari pihak pengembang yang 5 ini tidak pernah keluar Pak. Suruh Pak Tungan aja Pak, undang aja Pak. Bapak undang aja ke sini Pak. Dibuat aja undangan. Siapa nanti saya berikan data Pak. Bapak yang undang kantor Bapak, undang kantor saya Pak. Ya siapa? Bilang saya yang hadir. Siapa saya bilang undang 5. Undang aja. Ditanya maunya apa kan? Ya siapa? Cuma suruh bagi aja. Pengusaha tuh gitu Pak, pengusaha itu ya kalau bisa dia kenapa saya nih, dia bilang gitu Pak. Tapi kalau udah ada pejabat panggil, suruh bagi ikut dia. Kalau suruh-suruhan mah yang harap dia yang bikin, siapa yang lebih butuh kan pasti kita begitu. Ini betul-betul total Pak ada 500 meter Pak. kami komitmen ingin membuat kawasan ini jadi kawasan yang jalan kaki belanja yang enak gitu Pak, yang menyenangkan Pak. Jadi orang betul-betul ngerasa baik dari Sardila mau sampai ke Sudirman tuh jalannya itu, ya satu kompleknya betul jadi enak nanti. Orang kantor makan, jadi kita Jakarta harus punya lah baik tempat yang tidak perlu makan mesti bawa mobil, pegawai keliling-keliling, di situ jalan kaki aja. Sekarang bayangin kalau dari Sardila mau ke Mid Plaza rapat, pasti pakai mobil Pak. Jadi kalau ada jalan yang teduh bagus, ada satpamnya semua, orang akan jalan kaki. Lebih cepat jalan kaki. Sekarang siapa yang mau jalan kaki? Jalannya jelek, panas lagi. Coba yang belanja itu pasti beda. Jadi kita mau ciptakan daerah situ. Bagus tuh Pak buat pedestrian di daerah Mas Mansur ini semua, bagus sekali Pak. Dia lihat desainnya, kayak di Miami, jadi nggak ada pantainya. Palem, ada kayak kurma gitu, sepanjang jalan itu bagus banget itu. Apalagi kalau ada traveler gitu Pak ya, di airport. Tanamin kurma misalnya, sepanjang itu. Bagus sekali jatuhnya. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Tadi PR-nya itu ya, nanti Pak Lurah koordinasi sama PU. Bentar panggil. Ya, last one Pak. Terus bisa tanya nanti Pak, ini kapan? Masalah bengkel, gimana? Ini karena krusial sekali kalau bengkel itu apa ini? Yang di Mas Mansur, ini satu yang lain. Bengkel Sudirman Motor Pak. Jadi Pak, mundur, yang tadi. Yang di jalan Mas Mansur. Mas Mansur. Ini sebenarnya tidak ada masalah Pak. Mau jual ya? Bengkel sudah siap sesuai dengan sosialisasi dengan harga yang JP waktu saat itu. Nah, namun waktu kita mau pembayaran itu menurut dari pihak PU Pak Wawan waktu itu Pak, itu adalah kewajiban pengembang sehingga dari PU tidak boleh dibayar. Nah, saya sudah sampaikan Pak. Enggak waktu bukan, itu bukan. Saya kan punya saya kan. Tapi saya tidak cek, tapi bukan teman-teman. Bukan punya saya. Saya merasa kewajibannya bukan di bengkel. Sekarang gini aja Pak, kita ada cara, saya udah tanya biro hukum. Kita bisa bayar, tapi tidak menghilangkan kewajiban si pemegang isi BPT. Kita alihkan ke kewajiban daerah lain, ganti lahan. Yang senilai itu yang kita ganti. Kita kan lagi mau keroyok di Marunda nih, 700 hektar. Untuk bangun rumah susun. Bebaskan aja Pak. Kalau Pak Yodi gimana? Baik, nanti kita ingat lagi Pak ya. Cuma kalau tadi usulnya Pak Wagub itu, saya khawatir nanti kontrolnya agak lemah Pak. Kalau misalkan ada ikatan gitu kan, semacam
kita tunjukin tagih. Kan gitu kan? Kalau dia tidak mau bayar, SRB-nya kita tahan. SRF kita tahan. Ya kan tiap 5 tahun kan masih mengajukan sertifikat layak fungsi. Kita tahan. Anda masih punya kewajiban, babak belur dia. Kemarin kita dikirim surat, katanya dia ngakunya bukan. Kalau saya sih tidak seperti itu. Kalau bukan, berarti kita yang harus bebaskan. Kalau dia tidak paksa, kalau dia bilang tidak mau, ya RF sudah tahan. NJOP sudah sepakat kan Mbak ya, tinggal bayar ya? Jadi saat itu sudah sepakat dengan NJOP Pak. Kebetulan tanahnya sertifikat hak milik Pak. Iya, bengkel kan? 100% Ya. kayak NJOP. Nah namun pada saat itu kan 2011. Saat itu NJOP baru 12 juta. Sekarang sudah 3 juta, 13 juta 125 ribu Pak sekarang. Nah ini Pak, jadi juga perlu saya informasikan bahwa kalau memang untuk kepentingan umum dibayar pemerintah, mereka siap menerima harga NJOP. Tapi kalau sudah pengembang, mereka minta harga pasaran. Gitu Pak, makasih. Nggak boleh muncul pengembang. Hanya untuk jalannya saja Pak ya? Terasa jalan ya? Betul Pak, yang kan serasa jalan kurang lebih 170 meter. 70 meter. Betul ya. Coba biro terbaru. Udah dibuka. Masuk lagi. Ini Pak, di masalah yang Sudirman Motor memang kita lagi concern Pak. Kemarin juga kita berapa kali ketemu sama Dinas Tata Ruang. Memang agak tidak jelas Pak ketika batasan karena SPPT lama dan masih gambarnya itu belum jelas. Sedangkan garis putus-putus itu berhimpitan. Nah kami khawatir karena berhimpitannya sangat tipis dan lokasi ini sangat tipis, makanya kita masih nunda dulu kesimpulan kami Pak. Jadi kita harus jadi kita mungkin nanti akan mengecek langsung Pak, turun ke lapangan langsung kita ukur. Pak, ini soal yang soal sahid itu Pak. Kita juga udah mau bayar, cuma kata sahid bukan kewajiban mereka. Sebentar saya yang mana nih? Yang bengkel. Saya dari Oh bengkel ini Coba tuh City Walk. siapa? Kalau bengkel itu memang punyanya mereka itu. Kita itu bukan kewajiban siapa-siapa, kita mesti bebasin kalau tinggal satu itu bengkel aja, yang lain-lain sih kalau masalah. Izin dari Mas Mansur mau muter begini Pak. Ini di sini nih botalnya karena cuma satu jalur Pak kecil. Nah ini pojokan sini udah keluar SPPT-nya. Saya minta 2 jalur lagi Pak tambah. Jadi trasnya lebar gini. Yang jadi masalah sini ada masjid satu tuh. Betul nggak? Masjid itu problem. Tapi itu sebenarnya masjid itu karena belum dimohon aja. Ini kalau udah dimohon kita bisa hantem itu. Masjid kan kita bisa pindahkan Pak. Kewajiban. Ya memang kaitannya. Di sini nih Pak. Yang di sini nih Pak. Di sini waktu muter begini ini cuma satu jalur tuh. Itu yang macet itu. Pak Jenderal ini yang pojokan ada punya? Iya ini. Yang antara Margono dengan Mas Mansur maksudnya. Pojokan sini nih. Ya. Ya. Pojokan sini kan? Ya. Ini Sangrila sini pojokan sini. Ya. Ini. Ya. Anda ada mundur itu sesuai sama planning aja. Nanti kalau Anda ada mau minta tambah KRB segala macam nanti kita hitung terhadap anunya. Ya, di sini sebetulnya di sini ini di dalam SPPT sebetulnya sudah merupakan kewajiban karena apa? Kalau di sini macet, Anda nanti bikin apa-apa juga percuma aja. Ya. Jadi di sini transinya harus lebar. Ya, Pak. Jadi udah ada planningnya segala macam. Sekarang kan udah dipakai, dirapiin. Ya. Tolong Anda mundurin gini. Nanti kaitannya sama Pak. Coba Anda koordinasi sama saya nggak tahu ini. Nanti kaitannya sama tambahan energi. Tiang-tiang listrik dimundurin. Jadi beliau nanti sesuai sama ini. Ada tiang listrik, ada beberapa biji itu mundur. Tiang listrik Pak, yang sekarang ada di pinggir jalan. Kalau tiang listrik Pak itu gardu Pak, gardu listrik. Pak. Kalau gardu nanti kaitannya sama PLN nanti koordinasikan. Ini PLN itu di batas
batas tanah yang rada ke belakang kan agak sini. Iya, Nah, iya. jadi itu nanti kaitannya sama PLN kita bikin surat aja. Bahwa dalam rangka peribaran ini mohon kiranya ini bisa direlokasi atau diapa ya Pak ya. Kita bikin surat. Kalau bisa tahunnya selesai loh Pak, supaya kawasan ini jadi bagus. Bagus ya Pak. Bapak untung lah, percaya Pak. Potong Iya, Pak. tanah dikit pasti. Enggak kalau ini Pak, kalau ini macet. Belumnya nggak laku juga. Nggak laku Pak. Bukan nggak laku Pak Gubernur pasti tolak. Pak minta izin bikin gedung, terasa jalan pasti ditolak. Kita tolak sekarang aja enggak? Kita mau beli. Aku lebih baik, makanya saya bilang, saya udah mulai kenal Pak Gubernur punya cara nih beliau ini. Begitu ajukan izin, dia lihat jalannya tidak sesuai. Beliau langsung lihat foto existing seperti apa. Langsung beliau tolak saja. Beli saja. Beli saja. Kayak begitu ngomongnya. Jadi udah ditolak, udah tanahnya kita beli saja katanya. Kalau kami bisa Pak, kami bangun rumah apartemen tanpa mobil itu bisa Pak. Iya, iya. Berapa tinggi pun tidak ada efek. Iya. Sahid diundang nggak nih sekarang? Saya diundang kayaknya. Diundang tapi nggak ada. Oke, nanti kalau itu Bu Sakti nanti saya ngomong lah. Pak Sahid itu di sini nih Pak. Ini nih Pak. Nih. Kayaknya merasa udah serahkan kewajiban ke kita kan? Enggak. Belum. Ini Pak ini. Cerita lama ini. Ini kewajibannya Bu Uci Pak, nih Pak. Ditutup dia. Jalan 15 meter nih Pak. Ditutup dia ya? Ya, bukan ditutup tapi ini belum direalisasikan karena kebetulan sekarang ini ada apa sih istilahnya direksi kit. Nah, saya ngomong udah mundur deh. Ini kan ada beberapa lama, ini kan Meridian kan di pojok sini nih Pak. Nah, di Meridian lain ini kan Gajah Tunggal punya nih Pak. Ini ada jalan 15, terus di sini nih Pak. Yang di jalan Karet Pasar Baru Timur. Karet Pasar Baru Timur ini tinggal sedikit aja Pak ini Pak. Ini ada pedagang kaki 34 orang katanya. Yang di sini nih Pak, yang paling Samping penting nih Pak. BNI. Sampingnya anu Pak, City Love nih Pak. Ya. City Oh, Love City ini Love tinggal segini nih Pak. Ini ada kaki 5 banyak. Ini kewajibannya PT ini nih. PT Nugra Santana. Bukan BNI. Bukan Pak, PT Nugra Santana sini Pak. Sebelahnya lagi Pak. Ada nggak Pak PT Nugra Santana sekarang diundang? Nggak ada ya? Ibu bapak ini dari mana aja sekarang? Dari Sangrila ya Pak. Sangrila. Kalau Sangrila ini pojok ini yang pengaruh ini aja sih. Enggak, berarti bikin suratnya salah tuh. Itu bukan BNI Pak, kan kalau itu. Kalau Nugra. Enggak ada BNI Pak. Ini Nugra Santana itu yang punyanya Nugra ini. Santana. Nugra Santana ini punyanya Ponco. Ponco. Ini pokoknya waktu kita mengeluarkan SWPT ini udah bagian yang harus Oh yang itu ya, Pacific Pacific Place ya. Pacific. Pak Pasif dulu. Itu namanya Pacific ya. Betul. Bang Pasifik ya. Dulu Bang Pasifik. Bang Pasifik. Pak di sini ini udah nembus ini udah boulevard Pak sini Pak. Ini tinggal sini aja. Tinggal kalau ini nyambung terus ini juga nyambung. Bagus nih, Pak. itu. Ya ini jadi bagus Pak. Ah ini Pak. Naik lagi turun ke tanah situ Ya. Pak. Ini mereka kewajiban yang tinggal aja. Pak kalau Pak tadi saya laporan kan Pak yang Pak yang bengkel. Ini mau nggak mau kita mesti bebasin yang ini nih Pak. Yang Bengkel tidak bebaskan. kecil depan aja. Bengkel kan? Bengkel Ya, kita itu bayar, namanya PU tidak berani bayar katanya, karena dianggap kewajiban sang sahid. Bukan belum Pak ini yang sini nih, Pak. Ini, Pak. Di sini. Bayar kok gitu Pak, anggarannya ada nggak? Mesti dia PPD. Udah di perubahan nanti disiapin. SK kan, Mas. nggak SK kan, nanti perubahan kita bayar. Kita sebenarnya ada Pak 14 miliar. Tapi ini nggak ada lokasi gitu. Oh itu, Udah itu aja, boleh aja. Bisa nggak? Cukup Salur aja kontrak bayar. Siapa? Nilainya berapa itu? 170. 13 juta Kali 150-an. Jadi total berapa? Kita 2 ya. itu 170-an. Gini, Mas. Kalau 2M 3M mah kecil bayar aja. Kirain Pasang lagi Pak. 400M. Pak Wakil ini kaitannya sama ini, sama missing link yang jalan Denpasar tembus. Itu ada yang di belakangnya, belakangnya asuransi Jiwasraya. Itu sekarang pakai Pak, orang ini kalau ditembus begini, kalau ini masuk ke sini Pak, ini membantu loh Pak. Udah masuk? Oke. Itu harus. Cuma ada sedikit tanah yang kewajiban dia nanti kita diskusi. Kewajiban dia itu kenapa? Nggak mau nyerahin dia? Iya masih di lahan dia. Bukan. Jadi yang kewajiban dia itu sekarang yang sini kan buat parkiran sini ya. Ya. Buat parkiran. Itu nanti kita tembus itu. Ya. Nah, itu kalau itu nembus, Udah. itu yang Udah. jalan Denpasar Raya Pak nembus gini.
Kalau Rasuna Said macet, kita lewat sini Pak. Nah, cuman sekarang terus terang aja di situ sekarang didudukin kaki 5. Anda lihat perhatian saya. Nanti kita karena yang di sebelah sini kan mau dibangun, mau apartemen, jadi nanti kita tembusin sana. Jiwasraya nanti Pak Yogi, Jiwasraya panggil aja. Itu you punya kewajiban adalah menyerahkan sama bikin konstruksi. Sekarang di depannya itu lah udah dibikin gedung, jadi belakangnya ini masih dipakai buat parkir sama dia belum nembus. Jadi mungkin kita tembusin nanti situ. Itu yang terusannya Pak Yogi dari Pasaraya 12 itu ya. Kalau dari sini dari Satrio Casablanca kiri ke sini, terus sini kan ada kedutaan Malaysia, belakangnya itu 12 sampai ujung sana. Itu tinggal satu bidang itu aja, kalau itu nembus, kalau sini macet-macet bisa lewat situ. Ya Pak Rudi, Berarti kita yang ini selesai bengkel beresin. Itu bengkel Pak. Tapi yang tadi Bapak mundurnya bisanya kapan Pak? Supaya bisa jalan. Kita sih minta bantu yang Sangrila tahun ini lah Pak, biar kita jadi kelihatan ada hasilnya dari situ. aja, nggak apa-apa yang penting. Dan tadi Ini nanti. kalau yang Sangrila ini nggak masuk, terus kawan Swadharma melakukan salah persepsi saya tadi. Ini dari dulu mau dibahas nggak mau. Yang tadi itu jalan Nah, ini Sangrila kan masuknya pas putar balik itu Pak. Oh, putar balik ya? Ya udah balik pojokan Pak. Ya, Maksudnya kerjain langsung tahun ini berasa gitu. berasa. Mas Mansur dengan Margono kan Pak? Iya. Di ujung itu Pak? Iya. Iya mundur Pak, bukan mundur. Ya ini. Maksudnya dikerjain Pak tahun ini Pak. Ya Pak ya. Ya. Kalau Pak kerjaan tahun ini kan Ya. otomatis warga DKI merasa ada yang lebih longgar gitu Pak. Mundur Pak kita. Kalau ada pacat itu. ada berarti kalau sore itu ya selamat. Oh, kalau Karena iya. itu kan bottleneck. Ya, makanya saya tadi jelaskan bahwasanya dulu karena Margono dulu kan inspeksi Pak ya, bukan inspeksi. Ya kita tembusin itu yang langsung ke Sangrila itu yang menolong Pak sekarang. Tapi kira-kira kapan Pak bisa mundur? Ya, Bapak selesai segera ya Pak. segera Pak, segera Pak. Pasti dalam bulan ini, bulan Mei. Ya. Udah, kemudian kita kasih kesempatan dia rapat sama mereka lah, pokoknya secepatnya Pak ya. Iya. Nanti diupdate Pak. Kalau itu sih itu memang persiapan kita mau bangun sih Pak. Ya, itu makanya. Persiapan Nah, bangun. Jadi kalau kayak persiapan mundur, bangun, jangan bangunannya dulu, baru jalannya belakangan. Sekarang jalannya dibikin dulu. jalan dulu Pak. Ya, jadi kita nanti pada saat kita ngasih izin ya Pak waktu ya. Kita tahu ini kita udah bikin jalan gini-gini. Nanti kapan nanti kita mau ngomong apa? Gampang. Iya Pak. Dibuka dulu nih Pak. Buka jalan itu. Termasuk yang ini Pak, yang di sebelahnya Telkom Pak ya. Masjid. Maksudnya yang ini. Atau kakunya Pak Masjid itu belum. hanya sampai Pak, yang masjid itu belum dimohon. belum. Repot ini. Atau kita bikin pemberitahuan aja. Bahwa rencana jalan kita mau bikin pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa kita akan merealisasi jalan ini gitu. Supaya dia pindah kemana. Itu masjid pakai itunya. Buka. Itu di tengah-tengah jalan itu. Punya siapa? Pas depannya Telkom Pak. Ya, Telkom. Samping Garsu Pak. Ini nih. Ibu mau Ibu? Saya punya catatan dalam kaitan flyover yang disampaikan sama ini ya, itu kan ada tiang, ada jalan sebelum kepada area yang dimintakan kepada kita untuk partisipasi. Nah, jalan ini yang saya sudah sering bicara dengan PT Istaka Karya, katanya jalan itu akan mereka perbaiki pada saat proyek flyover selesai. Proyek apa? Flyover yang di samping dari ini. Inilah informasi kita terusin pokoknya kita karena kita butuh partisipasi seluruh pihak. Toh sebetulnya nanti kalau jalan ini cepat atau lambat kan masih dibikin. Jadi maksud saya lebih bagus dulu. Ini nanti Bukan sebentar yang masuk itu benar juga. Itu yang jelek itu kan kewajiban Istana Karya. Nah, kenapa mesti Meridian juga yang tutupin semua? Ya, lebih baik kontak Istaka Karyanya Bu. Ibu kontaknya dikenalkan saja sama Istaka Karya. Istaka Karya jadi Ibu kasih kerjakan yang dibelah itu, pakai Istaka Karya yang kerjakan, bayarnya buat porsi Ibu saja, yang rapiinnya Istaka Karya yang kerjakan. Tapi bagaimana di dalam bawah situ sejak proyek itu dibangun, kita selalu kebanjiran dan saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi cari tuh, bantu PU.
Maksudnya tergenang gitu. Iya, salurannya selalu tergenang dan Itu tergenang itu yang di ini nih, yang setelah Sahid kesan ini. Ya, itu juga. nggak ada salurannya atau Cek. mampet salurannya, coba cek. Itu ada dewatering nggak sih di situ? Sekarang lagi konstruksi ya? Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. ada. Saya kemarin lewat situ kira-kira 30-40 cm loh Pak. Iya. Bener kan? Betul. Itu di Udah Bapak catatkan nomor handphonenya nanti. Nah. Nanti yang penting kan gitu, catat nomor handphonenya. Minta orangnya turun. Karena itu yang saluran tidak benar tuh sampai belok ke kiri juga, yang selalu keluar. Kita rapi nih. salurannya diberesin. Ya, Pak ya. kita beresin. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah dengan soal saluran segala Ini macam, Bu ini nih. kontak kami saja. Iya, Pak. Ya supaya cepat. Tugas kami kan melayani Bapak Ibu. Ya kami juga agak minta juga gitu. Kami minta aja, jujur aja nih. Tapi yang fair gitu loh. Bukan minta buat kami kan, itu buat Masyarakat. buat kepentingan Bapak Ibu juga sebetulnya. Jadi ada porsi yang kami bisa kerjakan langsung, kami kerjakan. Ya ada porsi yang akan memakan waktu, makan biaya, kami minta swasta. Sekarang taman-taman kami saja sudah beberapa buat kami lagi yang kelola. Ditata, dipelihara, dikasih batu marmer, dipotong, bagus sudah pada itu. Kantor itu loh. Iya, Pak. Ya model seperti itu. Pak, yang itu kenapa Semanggi Toyota tidak jadi, Pak? Masih soal Karena di bawahnya mau dilebarin Pak. Bawahnya mau dilebarin. Semanggi itu mau dilebarin di bawah. Ini di shortcut. Dari Ya. lambat itu di shortcut di tahun ini. terowongan untuk yang mengarah ke Kapan? Subroto lagi dilelang. Tahun-tahun ini dikerjain Enggak, Pak. kalau gitu desainnya kasih ke Toyota sehingga dia mulai kerjakan tamannya. Nggak bisa ya. Pasti selesai Itu dulu. duit 3,5 miliar Pak. Tapi ngomong di luar ini kesannya seolah-olah kita menghambat. Enggak, bukan Pak. Karena ini ada proyek dari Kementerian PU untuk gedein yang di bawah Pak. Jadi Jalan aku di udah bawah. ngerti itu. Ya, berarti cukup kita ya. Pak, jadi nanti soal tanah kita beli ya, bengkel ya. Kita langsung bengkel bayar di depan. Kita bayar aja bengkel. Langsung aja Pak. Bulan depan juga bisa bayar kan, Pak. Buat SK ya langsung. Biar aja nanti Pak minta Pak Yogi terasanya ada kena sekian. Dia bayar aja. Pak. Saya pikir mungkin gampang aja nanti sama tata kota dipatok aja. Serat nggak ketahuan berapa Cuman biasanya dia nanti kalau NJOB suka nggak mau aja. Udah mau? Siap. Oh kalau mau Iya. Oke. Karena Pak Lurah sekarang. NJOP kan Pak Lurah. Pak Yogi. SK-nya kapan kira-kira? NJOB mau ya Pak Lurah ya? Mau Pak, mau. Oh udah beres sudah. Nanti dibayar aja Pak Yogi. SK-nya. SK-nya dibikinin segera. Ya. Nanti dibikin itu diukur aja. Langsung ini kena penguasaan untuk rencana jalan gitu sekian nanti tanda tangan Pak Gubernur bayar. Itu memang paling nongol itu tuh. Iya. Sama masjid. Masjid yang putaran gini gitu, ini terus gardu ini di tengah jalan. Paling ada progres dulu lah Pak nanti. Nanti kasih tahu Bu Ratna, berarti bukan BNI 46 loh. Itu Nanti kita yang udah Bu update Ratna terus, salah Pak. lagi kasih Bu Ratna tahu. Terus gini nih, nanti koordinasi sama Pak Yogi, kita suratin aja orang itu bahwa ini kita makan pelebaran ini untuk kepentingan bersama, maka mohon kiranya. PKI Suratin tadi ya Pak ya. bukan BNI. Ya, beda ya. Semuanya dua-duanya ada kaki 5. Oh, dua-duanya. Nah ini nih videonya nih Pak. Diulang ini. Jadi kita putuskan aja kawasan ini harus dibuat bagus. Ini kan pusat ini orang suka jalan apa namanya Sangrila gitu kan. Sangrila sewanya berapa? $12.000 tuh sebulan. Apartemen. Nah, jadi itu bisa, tapi itu orang kan senang tinggal situ Pak. Iya, Jalan, nilai tambahnya. nilai tambahnya naik. Jadi kita bikin satu kawasan, tapi sama-sama. Selama ini kita kerjakan sini sedikit. Kagak ada yang jadi semua Pak, udah 10 tahun. Satu lagi Pak Rudi. Jalan sejajar rel dari Sudirman Mas masuk. Oh, iya. Masuk nggak anggaran tahun ini? Baru ini inventarisasi Pak. Underpass. Yang seberangnya jalan Sangrila. Depannya Sangrila, ada rel. Utara jalan itu ada jalan 20 meter Pak, dari Sudirman sampai ke Mas Mansur Pak. Iya. Udah tanahnya kosong semua.
satu hari Pak, belum ketemu satu hari. Kendal Mas Mansur. Iya, udah. Kendal Mas masuk Pak. Kendal Mas Mansur. Kenapa dikerjain? Ya, baru inventarisasi. Tahu deh, ada Enggak, program. kita ada rencana jalan dan itu Bagus banget itu. semua persil-persil itu udah tahu bahwa ini kita rencana Bagus jalan. sekali, mulai dari Waduk banget. Ini yang nanti Bagus Pak banget. selatannya Pak Dumranti Pak, itu 20 meter. Bagus banget itu Bang. Suruh si itu lagi Coba. kerjain. Hendro. Kalau Hendro udah sini Pak, kalau ini banyak. Tadi kemarin saya terserah Pak Moko kan. Kalau terserah saya itu yang pompa dan pengelolaan yang sini dia mau bikin bagus. Pompa udah dia nambah berapa? Lagi-lagi dibahas. Hari Kamis. Cepetin aja dia udah pokoknya kumpul lagi mau. Iya. Orang ini nanti kalau kita nggak tindak lanjutin dia lupa nanti. Langsung suruh. Kemudian itu ada bangunan yang belum jadi, cukup lama. Itu jauh bawah sampai dengan 6 level. Di bawah sana itu kan ada sekubangan air yang cukup besar. Di sampingnya Meridian itu ada bangunan yang belum jadi. Tapi sudah beroper-oper, nggak tahu kemana lagi Pak pemilik. Apa? Yang di samping Meridian. Yang bangunan tua itu. Yang bangunan. Jadi gini Bu, ini sekarang lagi maju lagi di kita. Dia udah dapatkan KLB di atas 7. Itu punyanya dulu Gajah Tunggal. Tahun ini kalau enggak awal tahun depan udah mau bangun. Awal tahun depan. Ibu dari Meridian? Iya dari Meridian. Pak Mas Tanto. Setanto. Dari Ibu Wati. Buati, karena artinya gini. Kalau menurut saya ini, Ibu, ini kebetulan kan di Pak, Bu, yang di pojokan begini ini, Ibu kan tipis begini terus Gajah Tunggal kan begini kan? Iya. Mesti di end building itu. Ibu di situ bisa tinggi loh. Jadi desain perencanaan satu building seret gitu. 8 lantai sekarang kopol-kopol Ibu beranunya. Maksudnya bisa didesain ulang. Mungkin belum sampai ke sana Pak. Iya. Tapi yang saya tanyakan adalah ketika flyover ini dibangun, itu ada penguat-penguat yang menembus kepada jalan. Itu sempat terpotong penguat-penguat besi penguat. Kemudian ada jalan, ada Sudirman, ada retaining wall, juga penguat-penguatnya masuk ke dalam jalan Sudirman. Saya tidak tahu apakah nanti bagaimana rencana dari adanya MRT itu. Itu kan tentunya penguat itu akan berdasarkan kepada bangunan kami. Sebab bangunan kami hanya disiapkan oleh pihak pemilik dari gedung yang belum jadi itu berupa sirip-sirip beton. Itu yang akan kami tanyakan bagaimana perencanaannya. Ibu tahu nggak posisi stasiun persisnya? Itu di selatan flyover sih, jadi kan sini kita stasiun. Iya. Ya, tapi nanti tentunya ini kan kalau kita lihat yang namanya peran itu kan sampai Iya. jadi nanti yang namanya di stasiun itu bisa menembus ke Nah itu juga kami dalam surat kami yang waktu itu juga menjawab oleh Pak Wahyu, kami juga ingin mendapat kesempatan kalau boleh kami memberitahu bagaimana. Ibu yang jelas punya kesempatan pertama yang fisik directly ke stasiun MRT. Ya,
kasih banyak untuk kehadirannya. Ini yang jalan kan, ini yang jalan sampingnya. Iya Pak. Pak, itu yang kecil-kecil kamu suratin aja. Itu orang ya kalau mau masih jalannya jujur itu pasti mau. Nyambung terus nih, makan siang juga rapat soalnya. Pembebasan lahan untuk pelebaran Kan kita Pak Gubernur kan instruksikan banyak sekali pengembang-pengembang yang punya kewajiban SIPPT yang belum dipenuhi. Nah harus ada pelebaran jalan mereka belum penuhi, itu satu. Terus ada yang kedua, pengembang juga mau mengajukan izin. Jadi tanah kosongnya masih dia belum digarap. Nah, toh nanti diajukan izin juga kita akan membuat kewajiban mereka kan untuk pelebaran jalan. Nah, kita juga himbau mereka. Sekarang DKI sudah berbeda. Kalau dulu Anda boleh bangun, pembebasan jalannya bisa tunda. Atau pembangunan kewajibannya tunda. Sekarang kami minta mereka lakukan dulu. Karena waktu mengajukan izin kami akan lihat di lapangan sudah ada belum. Kalau jalannya tidak sesuai kami bisa tolak. Daripada kami tolak, lebih baik Anda lakukan sekarang. Nah, itu yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita pengen panggil PU, kita ingin satu kawasan itu bersih rapi, pedestrian segala macam. Misalnya kayak Mas Mansur, yang kelompok yang di Mid Plaza Sangrila itu kan agak berantakan itu. Mereka itu dirapikan sekaligus kan jadi bagus. Tidak macet juga pas putaran Mas Mansur segala macam. Itu ada tanahnya properti. Ya kita minta mereka ngalah kasih kita. Toh nanti dia ngajukan izin juga pasti kita wajibkan juga kan, kewajiban melebarkan jalan itu kan. Nah kita diskusi seperti ini. Ya, biar selesai, satu perkawasan harus selesai. Kita tidak ingin lagi ini dikit-dikit terus ada bengkel yang belum ganti rugi. Ya sudah, PU harus menganggarkan dana bayar. Tapi orang sudah mau NJOP itu tahu kena jalan kan. Tahu kan sempit ya kita bayar gitu loh. Nah, segera nanti ada berapa missing link udah siapkan anggaran ya bayar aja. Kalau 2, 3, 4 miliar ya bayar. Nah kadang-kadang kan juga PU juga takut kan dianggap ini SIPPT apa tanggung jawab kewajiban. Kalau kewajiban itu pun tidak usah khawatir, mereka tetap harus mengganti yang setara. Apalagi kita sudah mau membebaskan 700 hektar di Marunda. Ini kewajiban-kewajiban mereka ini kalau kita kerjakan, kita alihkan saja ke sana dengan nilai senilai itu. Lumayan kan kalau tanah di Sudirman 200 meter, mungkin di Marunda bisa dapat 20 hektar kali. Lumayan gitu loh. Nah itu kita mau lakukan. Ya itu aja kan. Apa? Mengenai media kita udah rapat, makanya kita udah kerjasama. Kita pikir para buruh asosiasi udah sangat mengerti lah untuk jaga kondusif. Terus ya kan? Kemarin juga kabarnya kan ada dari serikat itu yang melapor ke PT UN itu mengenai penangguhan itu. Oh ya nggak apa-apa, nama juga berjuang kan. Kalau berjuang tidak sepakat dengan pemerintah memang harus melalui PT UN. Ya kita tunggu aja hasil PT UN seperti apa. Ya. Soal Lurah Warakas yang katanya yang menggugat Pak Jokowi karena nggak apa-apa, dia dasar gugatnya apa? Ya kan? Kan kalau mau copot lurah camat mah hak kita saja kalau mau ganti. Sekarang aja nggak usah hasil tes juga kita bisa ganti dia kok. Ya, ada urusannya apa itu kan? Nggak ada urusan. launching LRT katanya besok Pak. Iya. Di SAI jadi Pak. Ya katanya begitu. Jamnya belum tahu. Saya nggak tahu, saya tidak ikut soalnya. Belum ada perubahan Pak. Belum ada perubahan Pak Gub, rencana Pak Gub. Jangan mubazir, 2 orang ke satu tempat seremonial. Pimpin rapat. Ya kan? Berarti kemarin itu yang putusan di RPJMD di DPRD hanya formalitas saja. Oh enggak, bukan itu. Artinya itu gini, kalau yang bisa hanya 1 orang yang pergi, kami Pak Gubernur seperti itu konsepnya. Lebih baik 1 kerjakan yang lain, karena kita mau kejar cepat Jakarta ini. Kita betul mau kejar cepat kan. Ini kalau cuma 1 duduk, kecuali ada paripurna yang mewajibkan 2 orang, ya harus kita datang. Jadi kalau selama masih pihak kan kita kontak DPRD kan, kita nggak boleh contempt of parlemen dong. Ya kita DPRD bilang boleh wakil, wah, wakil yang datang. Pak, tadi terlihat Satpol PP masih bawa pentungan itu gimana Pak? Padahal Pak Gub kan instruksikan
Pak? Nah, kan pentungan nggak dibuang. Mereka mau bawa gagah-gagahan boleh. Saya juga suka tenteng-tenteng pistol. Gagah-gagahan boleh kan. Yang punya ya Pak. Ya kan? Coba kalau saya takut nggak bisa nembak, ya saya nggak pegang gitu loh. Pentungan boleh dong. Kalau mau ketok-ketok pintu kan mampet kan boleh. Kan yang tidak boleh kan senjata. Yang kita minta dari Pol PP itu tegas tapi manusiawi. Yang ditekankan Pak Gubernur kan manusiawinya. Jadi kita lakukan apa saja untuk warga DKI. Jadi tidak ada yang harus dipentung, ya kan? Tapi kan untuk sebagai pelengkap pengamangan diri ya dia harus bawa. Tapi yang penting prinsipnya manusiawi. Itu aja sih prinsipnya. Tapi kemarin Pak juga mengeluhkan bahwa personilnya kekurangan personil gitu loh Pak. Setelah di BKO kan ke-7. Ya nanti kan kita bisa tambah. Makanya yang penting ini, sekarang kita tidak bicara soal personil kurang atau lebih. Anda harus ajukan untuk apa? Ya kita bicara fungsi. Dia bukan orang ngisi kotak lagi nih. Ya kita tidak mau lagi mengisi kotak organisasi. Yang kita mau lakukan ini, misalnya kayak kelurahan. Kalau mau isi kotak organisasi 12 orang juga nggak cukup. Tapi kalau dia fungsi 5 orang juga bisa. Asal semua orang mau lakukan pekerjaannya. Makanya mesti ada bonusnya seperti apa, TKD seperti apa. Itu yang kita mau ubah. Ya kita berubah cara kerjanya ini. Pak Gubernur maunya kan lurah kan kantor lurah seperti bank. Seperti kantor bank kan gitu kan. Gitu. Kemarin ada yang di waduk duit Pak gitu. Ada juga yang tulis gitu katanya lagi janji gitu katanya. Jokowi Ahok Ya, nulis macam-macam, nggak apa-apa. Yang kita janjikan itu apa? Anda kalau mau tinggal daerah sana, cari lahan yang daerah sana kami beli. Kami beli kok, tanda pabrik 2,2 hektar, ini mau bayar bulan depan 70 miliar. Lalu yang di luar Batang, kawasan kumuh, itu ya di atas sertifikat orang. Nah kita bilang sama mereka, kalau swasta yang beli, Anda akan diusir. Tapi kalau kami beli, kami akan bongkar, kami bangun 60% untuk Anda tinggal, 40% ruang terbuka hijau. Tapi kalau Anda minta jalur hijau, waduk peluit, Anda bagi lahan, nggak bisa. Kenapa nggak minta Monas sekalian? Saya bilang sama Balai Kota. Saya juga mau minta bagi, lumayan di sini bagi-bagi dua oh itu. Dudukin aja kan. Jadi dasar mintanya masih jelas. Yang kita tawarkan itu apa? Kembalikan fungsinya, ya hijau, yang sungai, waduk kita kembalikan. Kalau Anda mau tinggal dekat situ, ya sudah carikan lahan mana kami beli. Kita bangunkan rusun gitu loh. Itu yang kita anggap manusiawi. Tapi kalau ada tanah negara Anda mau rampok, mau minta bagi aja, Anda yang tidak manusiawi maksud saya gitu loh. Anda yang masalah. Kenapa? Karena Pak Gubernur bilang kan, masa demi 1.000 orang mengorbankan 10 juta orang. Anda adil nggak? Prinsip kami ini keadilan sosial. Dasarnya apa? Orang yang menduduki tanah negara lalu dikasih tanah negara. Adil tidak? Kalau itu adil, Anda juga bodoh tidak menuntut itu. Kalau itu saya juga menuntut dong. Di mana dasarnya? Makanya ini adil. Tapi kalau Anda tidak mampu beli rumah karena Anda memang miskin, kurang beruntung, kami sekolahkan anak Anda supaya masa depan Anda ada. Rumah kami sediakan buat Anda. Tapi jangan nuntut, kami nggak mau rumah susun, kami maunya rumah yang biasa. Ini Jakarta, Bu, mana bisa saya bilang. Orang yang nggak mampu saja harus tinggal di apartemen. Itu kan namanya melunjak. Udah nggak punya rumah, nuntut rumah, terus kan coba lihat bukti-bukti yang di Waduk Pluit. Ada nggak rumah kalian pakai konstruksi kerangka baja ringan? Itu pakai kerangka baja ringan loh. Saya punya fotonya semua. Jadi itu orang kaya apa orang miskin? Ini orang miskin itu adalah orang penyewa di situ saja yang miskin. Yang punya itu rata-rata orang kaya. Itu yang menggerakkan orang miskin pakai LSM mau nuntut bagi lahan. Enak aja lu tanah negara dudukin minta bagi lahan. Mau protes, protes aja. Mau lapor HAM, lapor aja. Saya juga mau lapor Komnas HAM. Itu karena kamu menjolimin orang miskin, memanfaatkan orang miskin. Saya juga mau lapor Komnas HAM, mau ngamankan aset negara. Orang miskin diperalat tanda kutip untuk nyewa doang. Saya punya bukti loh. Waktu banjir-banjir itu, waktu saya mau mindahkan orang yang sewa ini untuk tinggal di Marunda, ini melarang mereka pendaftaran, marah-marah. Diancam. Saya bisa datangkan banyak saksinya. Saya kan di lapangan diancam, tidak boleh
untuk pindah. Jadi kan kurang ajar gitu loh. Anda kalau mau di Waduk Pluit tinggal di situ, pasti dibongkar satu hari saya bilang. Yang mau tinggal jangan Anda larang pindah tuh. Diancam lagi pendaftaran diancam. Jadi sama pemilik lahan yang tidak mau pindah tuh ngancam yang mau pindah ke Marunda diancam. Itu di Kometa tuh kejadiannya tuh malam-malam itu. Nggak boleh pendaftaran, nah kita kirim bis bawa mereka jalan. Nah itu juga saya bisa ajak mereka lapor Komnas HAM. Berarti kamu intimidasi orang yang mau pindah, gila kan? Kemarin bener nggak sih staffnya Pak Wagub kemarin sampai telepon Lurah Warakas? Nggak ada. Itu pasti BKD kan. Saya ngapain telepon? Aku punya bukti dia kok. Pak, komentar soal itu Pak, ada PNS DKI yang jadi tersangka korupsinya kejaksaan. Nah, itu urusan polisi lah, bukan kita lah. Dinas kebersihan. Ya bukan kita lah itu. Makanya kita bilang hati-hati sekarang sistemnya. Makanya kita lagi mau pelatihan-pelatihan ya. Oke, Pak.